Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Karena itu, marilah kita tetap berdisiplin untuk tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Sebagaimana biasanya kita beribadah kepada Tuhan di gereja dengan sikap yang menghormati Tuhan, berpakaian rapi. Demikian pula kita yang masih berada di rumah kita masing-masing beribadah dengan sikap yang terbuka dan hati yang tulus murni, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini dimulai dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda awal pada hari istimewa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-8. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, Kidung Jemaat nomor 40 ayat pertama dan yang kedua, "Ajaib benar anugerahnya." Ajaib benar
Pembacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Secara khusus kita berdoa untuk badai COVID-19 ini agar cepat berlalu dari bumi Indonesia, dari bumi Salatiga, dari dunia ini. Karena itu marilah kita bersama-sama berdoa mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang biasanya kami rayakan di gereja, namun pada hari ini kami merayakan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk segenap warga jemaat-Mu. Teristimewa Tuhan yang saat ini dalam kondisi sakit. Kami tetap mendoakan Ibu Suparno Boyolali, Bapak Bowo, Ibu Yanto Lastri, Ibu Ndari, Ibu Wati, Mbak Tuti, dan Ibu Joko Turyono. Demikian pula kami mendoakan saudara-saudara kami yang sepuh. Kami mengingatkan Ibu Sakim, Ibu Sudarsono, Ibu Rasid, Ibu Yakobus, Ibu Budi Mulyono, Ibu Joko Sutarno, dan saudara-saudara yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya Engkau menolong, campur tangan, mengingat saudara-saudara kami ini, memberikan kesembuhan kepada mereka, dan pemulihan, baik melalui obat-obatan, asupan gizi, lebih-lebih melalui perawatan tenaga medis, dan melalui tangan Tuhan yang penuh kasih. Kiranya Tuhan campur tangan, menolong dan memulihkan saudara-saudara kami. Demikian pula secara khusus kami mengingat Ibu Umiati, Tuhan juga menjamah dan memulihkannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik SMK maupun SMA yang sudah lulus, agar mereka dapat melanjutkan ke tempat yang lebih tinggi, ataupun mereka yang harus bekerja, Tuhan campur tangan agar mereka dapat bekerja dengan baik. Sementara anak-anak kami yang masih menanti waktu ujian, baik untuk SD maupun ujian akhir SMP, kiranya Tuhan campur tangan, menolong, memberikan nikmat, agar mereka semua dapat lulus dari studi mereka masing-masing. Sementara yang masih dalam suasana belajar di rumah, mempersiapkan kenaikan kelas, Tuhan tolong dan campur tangan. Demikian juga untuk para mahasiswa, Tuhan juga memimpin agar anak-anak kami semua dapat mencapai cita-cita mereka, menggapai sesuai dengan harapan mereka. Kami juga berdoa untuk
setiap warga jemaat-Mu yang saat ini berada di luar kota dan tidak bisa pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga tetap memimpin, menyertai, memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa bagi segenap majelis, para pendeta, penatua, dan diaken. Kami berdoa untuk segenap pengurus seksi-seksi pelayanan kategorial, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, ibu-ibu, dewasa, dan adiuswo. Kiranya Tuhan campur tangan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, kebersamaan kami melalui PA-PA meski kami lakukan di dalam keluarga masing-masing secara online. Tuhan tetap memimpin, memberkati agar pertumbuhan iman sungguh-sungguh dapat berjalan dengan baik. Proses pendidikan, pembelajaran, pembinaan ini membangun kehidupan kami bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa dalam kami berklasis di lingkungan klasis Salatiga. Bahkan dalam kami bersinode di sinode GKJTU. Kami mendoakan MPH GKJTU beserta bidang-bidang. Berdoa untuk Yayasan Sion Salatiga. Berdoa untuk klasis-klasis, jemaat-jemaat, dan pepandan-pepandan di seluruh sinode GKJTU. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lembaga ekumene, baik untuk tingkat kota, BKGS, LPPD, untuk tingkat wilayah, Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Jawa Tengah, dan juga secara nasional dalam PGI. Tuhan memberkati. Bahkan secara internasional dalam United Evangelical Mission, kami boleh berkarya bersama-sama dalam melakukan tugas-tugas penginjilan, advokasi, tugas-tugas pengembangan atau pembangunan, tugas-tugas pelayanan diakonia dan kemitraan dalam giat ekumene internasional ini juga berimbas pada kehidupan kemitraan bersama-sama dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga sending, baik yang ada di Belanda maupun di Jerman. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari pemerintah NKRI di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepemimpinan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Salatiga, kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing. Secara khusus dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai, agar seluruh gugus tugas untuk tingkat nasional, provinsi, dan kota, rumah sakit, untuk tenaga-tenaga medis yang berada di garis depan, bersama-sama mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, memang yang terpapar bertambah, tetapi mereka yang telah sembuh, prosentasenya semakin tinggi dibandingkan dengan yang meninggal dunia. Karena itu Tuhan, kami tetap berdoa, khususnya mereka yang berjuang di garis depan ini, jauh dari keluarga. Tuhan memberikan kekuatan khusus, kesabaran, berkat-berkat yang istimewa, ketahanan tubuh, agar mereka dapat menolong saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ini. Agar pandemi COVID-19 ini dapat diberantas dengan baik. Badai COVID-19
boleh cepat berlalu dari kota Salatiga, dari bumi Indonesia, bahkan dunia ini. Inilah Tuhan, seruan doa syafaat kami ya, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita bersama-sama hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan, dan secara khusus kita akan berdoa, kita akan membaca sabda Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bersabdalah kepada kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Roh Kudus kiranya menerangi hati kami, menguasai pikiran dan seluruh hidup kami, agar hidup kami terarah dalam pimpinan Tuhan dan dalam tuntunan sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita hendak mempersembahkan kepada Tuhan. Sebelumnya sabda Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403 ayat pertama dan kedua, hujan berkat kan tercurah. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus, hujan berkat, itu yang kami
biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan dura, bunyi derai terdengar. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita hendak menaikkan doa persembahan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur atas segala berkat, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati setiap keluarga, setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami merasakan akan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, kami perkenankan mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami itu. Dan lebih-lebih kami boleh diajar untuk mempersembahkan seluruh hidup dan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati tangan-tangan yang dipercaya untuk mengelola persembahan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Tuhan semakin diperluas. Tuhan juga memberkati segenap warga jemaat-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah dan berharga ini, di hari di mana kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul bersama-sama secara khusus dalam situasi apapun, apalagi seperti saat ini ketika pandemi COVID-19 menghantui kita. Kita pun harus tetap berdisiplin tinggi menjalani kehidupan ini di rumah dan dari rumah kita masing-masing. Kita bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, melayani di rumah, berbisnis di rumah, berbelanja pun kadang-kadang juga bisa dari rumah. Inilah kesempatan yang sangat bagus untuk kita berkumpul, bercengkerama, bersekutu bersama keluarga kita masing-masing di rumah kita. Walaupun mungkin kita tidak nyaman, barangkali sangat membosankan, stres, tetapi marilah kita jalani dengan penuh kebahagiaan, penuh damai sejahtera, agar kita semua tetap sehat dan bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita pun bersama-sama merayakan hari besar kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dari rumah kita masing-masing. Sebetulnya bukan hanya kita saja, tetapi juga semua orang, bahkan dari semua kalangan agama-agama. Bukan suatu kebetulan dalam minggu-minggu ini misalnya, dalam bulan ini. Saudara-saudara kita yang beragama Buddha dan sebagian juga beragama Hindu, mereka juga menghayati, merayakan hari besar Waisak harus dari rumah. Saudara-saudara kita yang beragama Islam, dalam suasana bulan Ramadan, dengan segala macam kegiatan-kegiatannya, baik sholat maupun tarawih, juga harus dilaksanakan dari rumah mereka masing-masing.
Bahkan hari ini kita pun umat Kristiani masih beribadah di rumah dalam rangka merayakan hari besar kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Barangkali nanti tanggal 24 dan 25 Mei, saudara-saudara kita yang beragama Islam juga merayakan hari besar Idul Fitri dari rumah mereka. Mungkin juga hari raya Pentakosta tanggal 31 Mei 2020. Umat Kristiani pun harus merayakannya dari rumah kita masing-masing. Semuanya dilakukan di rumah dan dari rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini. Dalam suasana peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, marilah kita merayakan, kita merenungkan detik-detik kenaikannya yang sangat fenomenal itu dan sangat mengharukan, khususnya di kalangan para murid. Betapa para murid sangat besar dan sangat berat melepaskannya. Tuhan naik ke surga. Namun demikian mereka tetap hadir dan menjadi saksi kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Paulus mencatat ada sekitar 500 orang sekaligus yang ikut menyaksikan bagi kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada hari ini yang ditetapkan oleh Sinode GKJTU, bertumbuh bersama Yesus yang dimuliakan dan yang memberi harapan. Bertumbuh bersama Yesus yang dimuliakan dan memberi harapan. Dari teks kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 dan Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini, kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberi penguatan kepada para murid yang tidak ditinggalkannya naik ke surga, agar kita sekarang ini juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan iman yang terus memandang dan dengan mata yang tertuju kepada Dia yang telah berada di surga. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, secara kronologis kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ke 8 kita bisa menyaksikan itu. Saat-saat terakhir sebelum kenaikannya ke surga, para murid yang sedang berkumpul di Bukit Zaitun mengelilingi Dia dan bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Pada ayat yang ke-6. Di sini para murid dan orang-orang percaya yang berbondong-bondong mengikuti Dia, mereka gelisah, mereka merasa resah. Karena itu mereka meminta kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebagaimana kita tahu, pada waktu itu Israel sudah dikuasai oleh orang-orang Romawi beberapa abad. Sementara kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda atau Israel Selatan beberapa abad yang lampau sudah hancur. Mereka memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan mengabulkannya dan memulihkan kerajaan Israel kembali. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan jawaban pada mereka pada ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini karena meminta agar Tuhan Yesus memulihkan kembali kerajaan bagi Israel, kuasa yang dipakai di sini adalah exousia dalam bahasa Yunaninya. Exousia, kuasa untuk menguasai.
seperti raja yang menguasai sebuah wilayah atau suatu negara yang menguasai seluruh wilayah dari negara itu, bahkan kadang-kadang menguasai negara lain dalam kasus-kasus penjajahan. Maka Tuhan Yesus pun memberi jawaban, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Menurut kuasanya. Tuhan pun menjawab dalam bahasa Yunani exousia. Karena Tuhan memang memiliki kuasa exousia, baik di surga maupun di dunia ini. Kuasa exousia inilah yang diminta oleh Israel. Tetapi Tuhan Yesus memberi jawaban, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Tuhan Yesus memberi jawaban pada ayat 8 dalam bentuk yang berbeda. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menarik sekali Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika Israel minta agar Tuhan memulihkan Israel, exousia, Tuhan menjawab dengan kuasa exousia. Tetapi jawaban yang istimewa, Tuhan katakan, bukan kuasa exousia, namun Tuhan memberi kuasa dinamis, kekuatan yang dahsyat, bukan kuasa untuk menguasai orang lain, bukan kuasa politik, tetapi kekuatan yang dahsyat ketika Roh Kudus turun atas kamu agar mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Inilah firman Tuhan saat-saat ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh 500 orang pada ayat 9-11. Ini merupakan momentum yang sangat penting ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan para murid dan 500 orang sekaligus. Sesudah berkata demikian, Yesus diangkat ke surga. Sebagaimana dalam ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, para murid dan orang-orang percaya masih takjub, masih terbengong-bengong, bingung, menatap ke langit, menyaksikan Yesus yang sedang naik ke surga dengan kemuliaannya itu. Ketika para murid dan orang-orang percaya masih terbengong-bengong seperti itu, dengan mata yang menatap ke surga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih, dan itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mereka seolah-olah belum sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus telah lenyap, meninggalkan mereka, naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itulah realitanya. Mereka menjadi saksi-saksi dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang ketiga, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana dalam Efesus 1 ayat 15-23, Tuhan Yesus dimuliakan dan memberi harapan. Tuhan Yesus yang telah dimuliakan dengan terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dia memperoleh mandat kuasa di bumi dan di surga dalam kebersamaan dengan Allah Tritunggal yang Esa. Oleh sebab itu,
Paulus menyatakan, memohon roh hikmat dan memohon wahyu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kelihatan, itu nampak dalam ayat yang ke-17. Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini yang pertama. Yang kedua, Paulus juga meminta kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, agar menjadikan mata hati kita terang, supaya kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Ayat 18 menegaskan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, kepada gerejanya, kepada orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang terpenting adalah kekuatan kekuasaannya yang dahsyat, yang diberikan kepada semua orang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, ayat 19. Kelihatannya orang-orang percaya seperti lemah. Seolah-olah kita ini lemah. Tetapi hanya dengan kuat kuasanya, doa orang-orang percaya kepadanya memiliki kuasa yang hebat. Ini merupakan janji yang luar biasa. Itulah pengharapan yang luar biasa di balik kuasa Tuhan yang telah naik ke surga bagi setiap orang yang percaya, bagi ibu, bapak, dan saudara, serta saya, bagi kita sekalian. Sebagai catatan penutup, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, ancaman dan tantangan yang kita hadapi saat ini di sekitar pandemi COVID-19 yang betul-betul luar biasa menakutkan. Ancaman dan tantangan yang sangat besar dan berat ini, tetapi kita memiliki kuasa Tuhan yang kuat dan dahsyat, sehingga kita perlu menempatkan Tuhan pada tempatnya, pada hati dan hidup kita, sehingga iman kokoh, iman kita menjadi kuat, menjadi kokoh dengan pengharapan kepada Tuhan yang begitu kuat. Tentu dengan firman Tuhan ini kita diajak untuk belajar dan berani mempertahankan iman, berani berjuang di tengah-tengah tantangan kehidupan yang luar biasa berat, luar biasa besar ini, agar kita dapat memuliakan namanya, bertumbuh bersama Yesus yang dimuliakan dan memberi harapan. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dan kita nanti akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan para murid dan para pengikutnya pada waktu itu, sekaligus juga menguatkan kami, orang-orang Kristen pada masa sekarang ini, yang merasa lemah, tidak berdaya di tengah pandemi COVID-19 yang menakutkan itu, menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan doa, kekuatan iman yang kokoh di dalam Tuhan. Oleh karena kuat kuasa-Mu yang sangat luar biasa itu Tuhan, yang membuat kami tetap dapat bertahan. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, sehingga kami bukan hanya merenungkan, menggumulkan, merasa-rasakan, menghayati, tetapi juga dapat melakukan, mewujudkan firman-Mu, membuat kami senantiasa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama berdoa, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 450, ayat yang pertama dan yang kelima, Hidup Kita Yang Benar. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 407, ayat yang pertama, Tuhan Kau Gembala. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saat teduh, kebaktian selesai. Amin.